Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helena Kartika Meta Aryana dengan NIM C141963. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Hepatosomatic Index atau HSI dan Gonadotrophic Index atau GSI pada ikan pelangi atau dengan nama latin Melanotaenia boesemani. Sebelum lebih jauh mengenai HSI dan GSI, saya akan menjelaskan mengenai ikan pelangi. Jadi, ikan pelangi atau Melanotaenia boesemani tergolong famili Melanotaenidae. Jadi, kegiatan reproduksi pada ikan yaitu musim pemijahan yang ditentukan dengan pematangan ovarium. Pematangan ovarium berdasarkan indeks gonadosomatik atau GSI, indeks hepatosomatik atau HSI, dan proporsi stadia oosit. Pengertian dari HSI dan GSI. HSI adalah rasio berat hati dan berat ikan yang digunakan sebagai indikator cadangan energi di hati. Sedangkan GSI adalah persentase bobot gonad dan rasio bobot ikan yang termasuk dalam perubahan gonad secara kuantitatif. Apa hubungan HSI dengan GSI? Jadi, HSI berhubungan dengan GSI karena proses vitellogenesis yang mensintesis vitellogenin, di mana vitellogenin yaitu prekursor kuning telur yang disintesis di hati dan di indeks ekstradio 17 beta. Vitellogenin disekresikan dalam darah dan diangkut dalam oosit yang menyebabkan akumulasi kuning telur dan perubahan ukuran oosit serta peningkatan berat ovarium. Jadi aktivitas vitellogenesis meningkatkan HSI dengan GSI. HSI tahap vitellogenesis dan maturasi yaitu saat sel bertransformasi menjadi oosit vitellogenik. Jadi proporsi GSI, HSI, dan oosit pada ovarium ikan pelangi sebagai indikator musim pemijahan. Jadi ovarium ikan diambil untuk ditentukan stadium pematangannya, bobot ovarium, dan proporsi oositnya. Jadi kapan sih waktu pemijahan ikan pelangi? Jadi diawali dengan nilai GSI dan HSI meningkat sebagai peningkatan perkembangan oosit dan penurunan. Jadi pada ikan pelangi tertinggi terjadi pada bulan Agustus. Jadi dapat dikatakan hanya memijah di musim-musim tertentu dan bulan-bulan tertentu. Jadi semakin tingginya tingkat pematangan ovarium, semakin tinggi pula nilai GSI dan HSI-nya. Jadi peningkatan GSI dan HSI ini seiring dengan peningkatan tingkat pematangan ovarium dan gametogenesis. Hal tersebut terkait dengan akumulasi fitogenin dalam oosit sebagai prekursor kuning telur selama vitellogenesis yang berimplikasi pada peningkatan berat hati dan gonad. Jadi di sini peningkatan GSI seiring dengan pematangan ovarium dan digunakan untuk indikator pematangan ovarium. Sedangkan HSI meningkat seiring dengan peningkatan maturasi ovarium. Jadi di sini HSI secara bertahap menurun seiring pematangan ovarium karena penggunaan energi yang tersimpan di dalam hati untuk perkembangan ovarium itu sendiri. GSI dan HSI digunakan sebagai indikasi untuk menentukan musim pemijahannya pada ikan serta proporsi GSI, HSI, dan oosit matur yang berkembang pada ovarium ikan pelangi memiliki nilai tertinggi seperti yang tadi saya katakan pada bulan Agustus. Jadi waktu pemijahan berhubungan dengan curah hujan karena kondisi curah hujan yang tinggi berhubungan dengan suplai makanan dan kelangsungan hidup larva dari ikan pelangi. Bahan-bahan yang bisa mempercepat gonad ikan yaitu ada hormon OODELF, kemudian ada pakan alami, vitamin C, kemudian juga ada ekstimulan dan vitamin E. Sebenarnya ekstimulan itu untuk stimulasi telur dari unggas terutama pada ayam. Namun saat diuji coba kepada ikan, ekstimulan juga dapat mempercepat kematangan gonad. Perhitungan GSI dan HSI dapat kita lihat rumus pada sebelah kanan.
Rumusnya yaitu HSI sama dengan berat hati dalam satuan gram dibagi berat badan dalam satuan gram dikali 100%. Sedangkan KSI sama dengan berat ovari atau gonad ikan itu sendiri dalam satuan gram dibagi berat badan dari ikan itu sendiri dalam satuan gram dikali 100%. Jadi di sini ada contoh perhitungannya nih. Diketahui terdapat 7 ekor ikan pelangi di kolam yang memiliki berat 1,4 kg. Ikan tersebut dibedah dan diketahui memiliki bobot gonad 700 gram dan bobot hati sebesar 200 gram. Berapakah nilai HSI dan GSI ikan pelangi tersebut? Jadi caranya yang pertama-tama HSI. HSI dengan satuan persentase sama dengan bobot hati dalam satuan gram dibagi bobot tubuh dalam satuan gram dikali 100%. Sama dengan 200 dibagi 1400 dikali 100%. Sama dengan 0,1428 dikali 100%. Yang dihasilkan sama dengan 14,28%. Kemudian cara mencari KSI. KSI dengan satuan persentase sama dengan bobot gonad dalam satuan gram dibagi bobot tubuh dalam satuan gram dikali 100% sama dengan 700 dibagi 1400 dikali 100% sama dengan 0,5 dikali 100% sama dengan 50%. Berikut daftar pustaka yang saya pakai untuk video ini. Ada Bobby dan kawan-kawan, ada Cerda dan kawan-kawan, ada Fadli dan kawan-kawan, kemudian ada Guerrero Iro dan kawan-kawan, ada Hisma Yansari dan kawan-kawan, kemudian ada Prihardianto dan kawan-kawan, ada Sinjal, Sudrajat dan Rasid, kemudian ada Tarigan dan kawan-kawan, Boton, kemudian ada juga yang terakhir Daron dan Sivan. Sekian pemaparan mengenai Hematosomatic Index atau HSI dan Gonadosomatic Index atau KSI pada ikan pelangi. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya. Ada kata-kata mutiara dari saya. Masa depan memang tidak pasti, tapi jika kita belajar, kita dapat meraih mimpi.